Sebelumnya kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga kuliah kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya share screen ya ini ya. Hari ini Kak Catherine mau presentasi ya, review jurnal yang berjudul Penerapan Manajemen Risiko untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet pada PT BPRS Bahari Berkesan. Ya, oke silahkan Kak Catherine langsung presentasi. Ya, selamat malam Ibu. Saya akan mempresentasikan review jurnal penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko kredit macet pada PT BPRS Bahari Berkesan. Selanjutnya Ibu. Yang pertama variabel penelitian, yaitu ada penerapan manajemen risiko kredit dan faktor-faktor penyebab kredit macet. Lalu latar belakang yang pertama latar belakang yaitu peran bank. Bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana tabungan giro atau deposito dan menyalurkan kredit. Yang kedua, manajemen risiko. Pentingnya penerapan manajemen risiko kredit oleh bank untuk meminimalkan kerugian sesuai regulasi Bank Indonesia dan rekomendasi BIS atau Bank for International Settlements. Lalu ada resiko kredit. Resiko timbul akibat kegagalan debitur memenuhi kewajiban yang bisa disebabkan oleh faktor internal atau bank, atau eksternal atau nasabah. Yang terakhir, peran PT BPRS Bahari Berkesan, bank syariah di Kota Ternate yang menjadi badan usaha milik daerah atau BUMD dan pemegang kas daerah dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, faktor penyebab kredit macet pada PT BPRS Bahari Berkesan. Lalu yang kedua, penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit macet. Lalu tujuan penelitian yang pertama mengidentifikasi faktor penyebab kredit macet, yang kedua mengevaluasi efektivitas manajemen risiko kredit pada PT BPRS. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama, konsep perbankan. Bank diidentifikasikan sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat atau simpanan, giro, tabungan, deposito, dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit serta jasa keuangan lainnya. Yang kedua, kredit dan resiko kredit. Kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu creder atau percaya, yang merujuk pada perjanjian pinjam-meminjam antara bank atau kreditur dan nasabah atau debitur dengan prinsip kepercayaan. Yang ketiga, manajemen risiko kredit. Risiko merupakan ketidakpastian yang timbul dari aktivitas bisnis, terutama terkait kegagalan counterparty dalam memenuhi kewajiban. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, populasi penelitian. Seluruh entitas PT BPRS Bahari Berkesan. Yang kedua, sampel penelitian, yaitu manajemen dan staf yang menangani manajemen risiko kredit. Yang ketiga, data penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif. Yang keempat, jenis penelitiannya yaitu kualitatif. Yang kelima, waktunya dilaksanakan dari Maret hingga Agustus 2019. Lalu yang keenam, lokasinya berada di kantor PT BPRS Bahari Berkesan di Kota Ternate, Maluku Utara. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua identifikasi faktor penyebab kredit macet,
Yang ketiga, evaluasi penerapan manajemen risiko. Dan yang terakhir, tantangan dan rekomendasi. Lalu dari hasil penelitiannya, yang pertama, faktor penyebab kredit macet. Yang pertama, faktor internal bank, seperti kelemahan analisis kredit oleh pegawai, penyimpangan prosedur perkreditan, lemahnya kebijakan dan SOP. Lalu faktor eksternalnya yaitu kegagalan dalam usaha debitur akibat kondisi ekonomi atau bencana. Lalu penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah untuk keperluan pribadi. Lalu ketidakstabilan pendapatan debitur, yang terakhir tingginya suku bunga kredit pada penurunan aktivitas ekonomi. Yang kedua, penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir kredit macet, yaitu ada kebijakan dan prosedur, yaitu mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Lalu ada penerapan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral atau condition dalam analisis kredit. Yang ketiga ada strategi mitigasi, yaitu ada restrukturasi kredit, penjadwalan ulang angsuran sesuai kemampuan debitur, ada penyelamatan kredit, yaitu negosiasi dengan debitur untuk mencari solusi sebelum mengambil tindakan hukum. Dan yang terakhir ada pengawasan dan evaluasi, yaitu ada pemantauan berkala melalui kontak telepon, kunjungan lapangan, dan surat peringatan. Lalu ada evaluasi bulanan terhadap laporan keuangan dan pembiayaan bermasalah. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, penerapan manajemen risiko itu dari PT BPRS Bahari Berkesan telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan atau kredit secara komprehensif, meliputi identifikasi, analisis penelitian, dan pemantauan risiko. Proses ini selaras dengan prinsip manajemen risiko dan regulasi perbankan syariah. Yang kedua, faktor penyebab kredit macet yaitu internal, lemahnya SOP, kemampuan analisis kredit pegawai, dan kurangnya informasi. Faktor eksternalnya yaitu kegagalan usaha debitur, musibah, penurunan ekonomi, dan fluktuasi suku bunga. Lalu ada sarannya, yang pertama akademisi, yaitu hasil penelitian dapat menjadi referensi pengembangan ilmu manajemen risiko keuangan, khususnya di sektor perbankan syariah. Yang kedua, pembuat kebijakan, yaitu perlu penyempurnaan regulasi yang adaptif terhadap tantangan dinamika ekonomi serta peningkatan kualitas SDM perbankan syariah. Untuk pelajaran atau ilmu yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, pentingnya analisis kerja yang ketat. Yang kedua, kepatuhan pada SOP atau regulasi. Yang ketiga, mitigasi risiko melalui restrukturasi dan monitoring. Yang keempat, peran faktor eksternal. Yang kelima, evaluasi dan peningkatan SDM. Yang keenam, adaptasi terhadap perubahan regulasi. Yang ketujuh, transparansi dan edukasi nasabah. Dan yang ke-8, pentingnya sistem pelaporan dan evaluasi. Baik, Bu, sekian presentasi kami. Saya. Ya, oke, terima kasih Kak Catherine, presentasinya bagus sekali ya. Jadi ini kita mereview jurnal ya, terkait dengan BPR ya. Ini Bank Perkreditan ya, di daerah Maluku ya, Kak Catherine ya. Iya, Ternate. Di Ternate. Jadi dari kesimpulan ya, kita lihat di kesimpulannya saja ya. Nih. Jadi di PT BPRS Bahari itu sudah menerapkan manajemen risiko ya. Ya di sini ya, dari jurnal ini ya, gitu ya. Meliputi identifikasi, analisis, kemudian penilaian dan pemantauan risiko. Nah, ini ya. Terus diketahui juga ternyata penyebab kredit macet itu adalah dari segi internalnya itu karena lemahnya SOP ya. Jadi tidak
adanya SOP yang tepat ya terkait dengan perkreditan ini ya. Kemudian kemampuan analisis kredit pegawai ya, bagaimana pegawainya menganalisis ya jika ada pemohon kredit itu dianalisis apakah benar-benar ya nasabahnya yang mau kredit itu benar-benar keuangannya itu mampu tidak nanti sekiranya dikasih kredit mau membayar mampu nggak bayar kredit per bulannya itu harus dianalisis ya dari segi usahanya itu kira-kira keuntungannya berapa per bulannya kemampuannya untuk membayar kredit bagaimana ya apakah keuangannya itu stabil gitu ya masukannya atau tidak lancar gitu dari usahanya. Nah, itu harus dianalisis benar-benar gitu ya. Dan kurangnya informasi. Nah, ini ternyata ya penyebab dari sisi internal. Kemudian eksternal, kegagalan usaha debitur. Nah, ini ya nasabahnya yang meminjam itu usahanya bangkrut, misalnya gulung tikar. Nah, ini ya sehingga tidak bisa bayar kredit. Kemudian adanya musibah ya seperti musibah bencana alam ya eksternal adanya banjir, tanah longsor, kebakaran ya amit-amit ya jangan sampai terjadi ya tapi itu adalah musibah yang tidak bisa kita kendalikan sendiri ya gitu karena dari alam gitu ya dari faktor yang tidak kesengajaan gitu ya itu musibah kemudian penurunan ekonomi fluktuasi suku bunga dan sebagainya nah ini faktor penyebab kredit macet ya ternyata ada dari sisi internal maupun eksternal ya oke terima kasih Kak Catherine ini bagus sekali ya review jurnalnya ada pertanyaan nggak dari yang lain nih dari Mbak Siti Kamalia Mbak Rizka, Mbak Putri Jawa, atau Mbak Naswa, ada pertanyaan terkait review jurnalnya? Ya, saya cukup, Bu. Cukup ya. Oke, terima kasih Kak Catherine. Presentasinya bagus sekali ya. Oke, Iya, terima Bu, kasih. sama-sama.